Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Riani Putri, perwakilan dari kelompok 1 kelas 05 SKKN 002 dengan nomor induk mahasiswa 211011250449. Pada kesempatan kali ini dan di video ini terkait dengan tugas mata kuliah statistik inferensial dengan dosen pengampu Bapak Prima Sadewa, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang instrumen penelitian. Dan di sini saya tidak sendirian, dan saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Maya Sari. Baiklah, kita akan masuk ke slide yang pertama, yaitu di mana sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kelompok kami pada video ini akan menjelaskan tentang materi instrumen penelitian. Dan materi ini disusun oleh kami berdua, yaitu Maya Sari dan saya Syifa Riani Putri. Mari kita masuk ke video penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu apa sih? Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data. Data apa saja sih yang biasanya dikumpulkan dalam sebuah penelitian? Itu bisa berupa bukti transaksi untuk menyusun laporan keuangan atau mungkin laporan-laporan keuangan pada periode-periode tertentu, atau mungkin bisa berupa sampel dari sebuah penelitian. Penentuan instrumen penelitian sangat bergantung pada jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Misalnya, dia menggunakan penelitian metode wawancara, maka instrumen yang digunakan itu adalah sebuah pedoman wawancara. Sedangkan, jika dia memilih metode angket atau kuesioner, instrumennya akan berupa kuesioner atau angket. Untuk metode tes, instrumennya itu bisa menggunakan soal tes yang disesuaikan dengan masalah apa yang diteliti. Sedangkan ketika penelitian menggunakan metode observasi, instrumennya itu dapat berupa lembaran observasi dan menggunakan pengisian cara checklist. Misalnya kayak kita akan melakukan observasi sebuah ruangan, maka kita akan melis apa saja sih yang seharusnya itu ada di sebuah ruangan. Misalnya ada meja, ada kursi, mungkin ada alat tulis, ada papan tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide ketiga, masih terkait dengan instrumen penelitian. Dalam menyusun instrumen penelitian, sama halnya dengan menyusun suatu alat evaluasi. Mengevaluasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan yang nantinya data tersebut dapat dianalisis atau diukur dengan suatu standar tertentu. Misalnya pada umumnya suatu standar dari analisis penelitian itu ada berupa standar dari hasilnya, standar isi penelitian, standar dalam proses penelitian, standar sarana prasarana, serta standar pembiayaan. Dan masih banyak standar lainnya tergantung dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa yang dianalisis. Nah, secara umum instrumen penelitian itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide keempat, yaitu instrumen tes. Instrumen penelitian yang berupa tes dapat berisi serangkaian pertanyaan, lembar kerja, atau lembar tugas, dan hal yang serupa yang dapat digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu, di mana variabel itu dapat berupa keterampilan, pengetahuan, bakat, dan kemampuan seseorang. Instrumen yang digunakan di dalamnya itu terisi oleh soal-soal atau item, serta butir-butir soal lainnya yang dapat mewakili indikator dari variabel tertentu yang hendak diukur atau diteliti. Berdasarkan sasaran atau objek penelitiannya, terdapat beberapa jenis tes. Yang pertama, ada tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui hasil yang dicapai seseorang
setelah ia mempelajari suatu hal. Yang kedua ada tes kepribadian, yaitu tes yang diberikan kepada seseorang untuk mengetahui kepribadiannya. Bisa berupa kedisiplinan, bakat seseorang, atau mungkin minat seseorang dalam sesuatu hal. Yang ketiga ada tes intelijensi, yaitu tes yang diberikan untuk mengetahui tingkat intelijensi atau intelektual seseorang. Yang keempat ada tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui bakat seseorang, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima ada tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui respon atau sikap seseorang ketika berhadapan pada suatu hal atau pada suatu masalah tertentu. Dan yang terakhir ada tes minat, yaitu tes yang diberikan untuk mengetahui atau menggali arah minat seseorang. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah instrumen tes. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi variabel yang hendak diukur dengan tes tersebut. Dan yang kedua, merumuskan atau menentukan jenis tes yang sesuai. Yang ketiga, membuat kisi-kisi tes sesuai acuan dan arahan pengembangan instrumen. Dan yang terakhir, kita melakukan pembuatan tes. Lalu, secara umum, instrumen tes dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tes objektif dan tes subjektif. Kita bahas dulu tes objektif. Apa sih tes objektif itu? Tes objektif merupakan salah satu jenis tes yang menyediakan kemungkinan respon atau jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh peserta tes. Jawaban tersebut sudah ada atau disediakan di dalam tes tersebut, sehingga peserta hanya perlu memilih satu di antara jawaban yang telah disediakan. Sedangkan tes subjektif merupakan tes yang berupa soal esai atau uraian. Tes uraian itu apa sih? Tes uraian adalah jenis tes di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian atau kalimat yang umumnya relatif panjang. Tes uraian mengandung suatu tugas atau pertanyaan yang jawabannya itu meminta responden untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ciri-ciri tes uraian biasanya akan dimulai dari kata-kata perintah. Selanjutnya, di slide 9, kita akan masuk ke penjelasan instrumen non-tes. Dalam instrumen non-tes, tidak menghasilkan respon yang dapat dilihat benar atau salah. Tujuan instrumen ini lebih kepada untuk mengetahui fakta, permasalahan, ataupun variabel tertentu melalui suatu instrumen yang dikembangkan. Ada beberapa jenis instrumen non-tes. Di antaranya yang pertama, itu ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan instrumen yang digunakan berdasarkan dengan metodenya, yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang berisi sebuah daftar pertanyaan yang digunakan untuk diisi oleh responden atau dapat berupa butir-butir pertanyaan yang bisa dipilih oleh responden. Bentuk kuesioner sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Misalnya, yang pertama, kuesioner terbuka. Dalam kuesioner ini, responden memiliki kebebasan dalam memberikan respon atau jawaban dengan kalimat responden sendiri. Kuesioner isian sering digunakan untuk menyebut jenis kuesioner ini. Yang kedua, kuesioner tertutup. Dalam kuesioner tertutup, responden hanya memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan dalam kuesioner. Kuesioner seperti ini merupakan kuesioner berbentuk pilihan ganda. Yang ketiga, kuesioner langsung merupakan kuesioner di mana responden diminta menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dirinya. Yang keempat, kuesioner tidak langsung merupakan kuesioner di mana responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri, melainkan berkaitan dengan pihak atau orang lain, bukan menilai tentang dirinya sendiri. 5. Checklist. Kuesioner berbentuk checklist termasuk ke dalam jenis kuesioner tertutup, yaitu responden diminta memberi checklist
sebagai tanda pada kolom jawaban yang sudah ada dalam angket. Yang keenam, skala bertingkat. Kuesioner dalam skala bertingkat adalah kuesioner yang meminta jawaban responden dengan pertanyaan bertingkat. Kuesioner ini sering digunakan skala sikap. Skala sikap yang digunakan mencakup rentang tertentu, misalnya sangat setuju, sehingga, atau angket yang menggunakan pilihan tidak pernah hingga selalu. Instrumen non-tes. Yang pertama, pedoman wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode atau teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi dari responden, termasuk ketika peneliti ingin mengetahui keadaan mendalam dari suatu hal atau masalah. Dalam metode wawancara, instrumen yang sering digunakan disebut dengan pedoman wawancara. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian dalam penelitian kualitatif pun sebagai pewawancara juga bertindak sebagai instrumen penelitian. Bahkan dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian utama adalah penelitian itu sendiri. Interview atau wawancara diklarifikasi ke dalam beberapa jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur, dikenal juga dengan istilah wawancara terkendali. Wawancara ini didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara memberikan pertanyaan berdasarkan list pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pedoman wawancara. Responden diminta memberikan yang spesifik dan terbatas. Ada kalanya pewawancara juga bisa menggunakan metode terbuka sehingga tidak mengharuskan adanya keteraturan. Pertanyaan bisa diperluas dan disesuaikan, akan tetapi tidak melenceng dari rambu-rambu pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Kedua, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Bebas dalam hal ini adalah peneliti tidak menggunakan instrumen pedoman wawancara. Berdasarkan sifat dasarnya, pada wawancara tidak terstruktur ini akan memberikan keleluasan dalam wawancara. Pewawancara tetap dapat menggunakan pedoman, akan tetapi pedoman hanya berisi garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden. Secara umum, wawancara ini lebih banyak tidak menggunakan pedoman dan hanya mengalir begitu saja pada permasalahan yang ditanyakan. Yang kedua, lembar observasi. Observasi adalah metode penilaian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati. Observasi dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera untuk proses pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam teknik atau metode observasi dapat berbentuk pedoman pengamatan atau disebut dengan lembar observasi. Lembar observasi berisi daftar jenis hal-hal yang kemungkinan terjadi dari kegiatan yang diamati. Ada beberapa jenis observasi, yaitu menurut peranan observer. Yang pertama, observasi partisipan. Observer melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipan. Observer tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dari jauh. Yang ketiga, observasi kuasi-partisipasi. Observasi seakan-akan turut berpartisipasi, padahal ia hanya berpura-pura ikut serta agar bisa mengamati secara lebih dekat. Kemudian menurut situasinya, yang pertama, free situation adalah observasi dilakukan tanpa adanya batasan waktu, dilakukan dalam situasi yang bebas dan tidak terdapat hal-hal yang membatasi proses jalannya observasi. Yang kedua, manipulated situation adalah observasi dengan situasi yang sengaja dibuat, diciptakan, dan bersifat kontrol. Yang ketiga, partially controlled situation adalah keadaan observasi antara free situation dan manipulated situation. Seperti halnya instrumen lain, instrumen observasi juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, dapat mengetahui kejadian-kejadian yang bersifat penting secara langsung. Yang kedua, merupakan metode yang mampu mendapatkan berbagai gejala, data secara langsung dan menyeluruh. Yang ketiga, kegiatan observasi oleh observer tidak terlalu menunjuk hal-hal yang terlalu tinggi, hanya mengalir dan mengamati apa hal-hal yang terjadi. Yang keempat, beberapa gejala dalam dicatat secara bersama atau serempak karena bersifat observasi yang menyeluruh.
Sedangkan kelemahan dalam instrumen ini adalah sering adanya gangguan muncul dari luar tujuan pengamatan sehingga beberapa kejadian tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, jika objek observasi mengetahui dirinya diamati, kemungkinan dengan sengaja ia akan menimbulkan kesan yang menyenangkan sehingga memperlihatkan dirinya yang sempurna. Yang ketiga, tugas observer dapat tergantung karena observer membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Yang keempat, terbatas pada waktu atau durasi ketika kegiatan berlangsung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.